Ada banyak hikmah di balik hari raya Idul Adha dan ibadah kurban. Di antara hikmah tersebut, yang pertama adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah, dalam berdoa, dalam menanamkan rasa takut, dalam berharap, dalam memohon perlindungan, dalam meminta pertolongan, dalam tawakal, dalam ibadah, dalam nazar, dan dalam segenap ibadah-ibadah lainnya. Dan semua itu adalah sebagai bentuk refleksi dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah, dan hanya kepadamu pula kami memohon pertolongan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Mu'ad bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, Haqqullah 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah yang mesti ditunaikan oleh segenap hamba dengan sebaik-baiknya adalah menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ayyuhal muslimun ibadallah. Hikmah yang kedua dari hari raya Idul Adha dan ibadah kurban adalah merekatkan hubungan antar kaum muslimin, mendekatkan hati, menghilangkan kedengkian, kebencian, hasad, dendam, menyatukan antar kaum muslimin di atas ketakwaan dan kebenaran, karena tidak ada satupun yang bisa menyatukan kaum muslimin kecuali kebenaran, dan tidak ada sesuatu pun yang bisa mencerai-beraikan kesatuannya kecuali hawa nafsu. Oleh karena itu, maka saling menyayangi, saling memperlihatkan sikap yang lembut dan tolong-menolong adalah sifat yang seharusnya ada dalam diri setiap orang-orang yang beriman. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Nu'man bin Bashir, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'adwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal humma. Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam kasih sayangnya, dalam kecintaannya, dalam kelembutannya, bagaikan satu tubuh yang bila ada salah satu anggota dari tubuh tersebut mengeluh kesakitan, maka yang lainnya pun ikut merasakannya, paling tidak merasakan demam dan terganggu istirahatnya. Dalam riwayat lain, Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, Laisa minna man lam yarham as-saghir wa lam yuwaqqir al-kabir. Tidak termasuk ke dalam golongan kami siapa yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Sesungguhnya kasih sayang dan kecintaan adalah satu hal yang dijunjung tinggi dalam agama kita. Untuk itu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, La tadkhulu al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum abshus salam bainakum. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak disebut beriman hingga kalian saling mencintai. Kemudian kata Rasulullah kepada para sahabatnya, maukah kalian kuberitahu tentang satu hal yang dengan itu kalian bisa saling mencintai? Para sahabatnya menjawab, tentu wahai Rasul. Kemudian beliau mengatakan, sebarkan salam di antara kalian. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Menjadi sebuah keharusan agar masing-masing kita memiliki hati yang selamat, hati yang bersih dari dendam, benci, iri, dengki, hasad terhadap saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin. Karena sesungguhnya hati yang selamat, hati yang bersih adalah kenikmatan di dunia, kenyamanan dalam jiwa, dan keridhaan yang akan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan di akhirat nanti. Dulu sahabat Abdullah bin Amr bin As bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Ya Rasulullah, ayyun nasi afdal? Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling baik? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, Kullu mahmumil qalbi saduqil lisan.
Orang yang paling baik adalah orang yang bersih hatinya, jujur lisannya. Para sahabat bertanya, siapakah orang yang bersih hatinya itu wahai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, huwa taqiyyu an-naqiyyu. Orang yang bersih hatinya adalah orang yang bertakwa, orang yang bersih dari kedengkian, dari dendam, dari kebencian terhadap sesamanya dari kalangan kaum muslimin. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Beberapa abad yang lalu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah Idul Adha menyampaikan dan mengingatkan kepada kita semuanya tentang pentingnya menjaga darah kaum muslimin, menjaga kehormatan kaum muslimin, menjaga harta benda kaum muslimin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Idul Adha menyampaikan khutbah di hadapan manusia. Dalam khutbahnya itu beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ayyu yaumin hadza, hari apakah ini? Mereka menjawab, yaumun haram, ini adalah hari yang suci, hari yang memiliki kehormatan. Kemudian beliau bertanya lagi, ayyu baladin hadza, negeri apa ini? Mereka menjawab, hadza baladun haram, ini adalah negeri yang suci, negeri yang memiliki kehormatan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, ayyu syahrin hadza, bulan apa ini? Mereka menjawab, hadza syahrun haram, ini adalah bulan yang suci, bulan yang memiliki kehormatan. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram ka hurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian memiliki kesucian yang mesti dijaga seperti kehormatan dan kesucian pada hari ini, bulan ini, dan negeri kalian ini.